Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 156. Si kecil duduk dengan nyaman di atas batu kapur, meletakkan dagunya di tangannya sambil melihat beberapa makhluk mendekati mata air abadi. Dia tidak cemas sama sekali, dan menunggu dengan tenang agar mereka mendapatkan sesuatu. Di depan ladang obat, beberapa keturunan archaik dengan sungguh-sungguh memanen obatnya. Setiap kali mereka mencabut satu batang, mereka akan batuk beberapa suap darah karena tubuh mereka menderita kerusakan berat. Apakah kalian tidak lelah? Anda semua sudah batuk darah sejauh ini, namun masih memanen obatnya, tidak takut Anda akan mati. Pria kecil itu mengerjap karena penasaran saat dia bertanya. Beberapa makhluk mengungkapkan ekspresi jelek yang lebih buruk daripada menangis. Apakah dia benar-benar percaya bahwa mereka ingin melakukan ini? Ini hanya terjadi karena mereka dipaksa oleh pelayan ilahi itu. Setiap orang harus memanen lebih dari 10 batang obat spiritual sebelum mereka diberi kebebasan. Si kecil tampaknya tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata, "Jangan takut, binatang emas ini telah diurus oleh saya, Anda semua bisa pergi." Makhluk di antara mereka tergagap sebelum berbicara dengan lembut, pemiliknya adalah makhluk suci berdarah murni. Kami telah berjanji untuk memanen 10 batang obat spiritual. Jika kita melarikan diri seperti ini, itu akan menjadi bencana setelah kita tertangkap. Kau membicarakan dia? Jangan khawatir tentang itu. Apa miliknya adalah milikku, jadi berikan saja semua obat spiritual yang kamu panen. Aku akan memastikan keselamatanmu. Si kecil melambaikan tangannya, membuat ini terlihat seperti masalah kecil. Di tepi mata air abadi, beberapa makhluk menakutkan itu semakin dekat ke kolam sedikit demi sedikit. Mereka semua fokus, karena mereka menahan terlalu banyak tekanan. Domain di sini terlalu menakutkan, tubuh mereka sangat kesakitan, dan rasanya seolah-olah mereka akan terbelah. Gadis berambut ungu itu memunggungi mereka, dan tubuhnya bergetar lagi. Pemuda manusia di belakang itu bertindak atas inisiatifnya sendiri dengan membagi obatnya, membuatnya benar-benar marah. Namun dia sudah berjalan sejauh ini, dan hampir mencapai musim semi abadi. Jika dia menyerah di sini dan mundur sekarang, itu benar-benar akan menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Manusia, kamu telah berhasil membuatku marah. Nada bicara gadis berambut ungu itu sangat dingin. Meskipun suaranya menyenangkan untuk didengarkan, itu penuh dengan niat membunuh. Si kecil melihat sekeliling, dan pada akhirnya, dia mengambil batu raksasa yang berukuran beberapa ratus jin sebelum melemparkannya ke depan. Targetnya adalah bagian belakang gadis itu, dan kecepatannya secepat kilat. Hong! Namun, begitu batu raksasa itu dilemparkan, batu itu segera dihancurkan berkeping-keping oleh domain yang kuat. Itu gagal mencapai targetnya, dan segera berubah menjadi bubuk. Meskipun tindakan ini tidak membahayakan gadis itu masih menyebabkan rambutnya berkibar. Dia hampir berbalik, karena tidak ada yang pernah begitu tidak sopan padanya. Tidak kokoh sama sekali. Si kecil menggelengkan kepalanya sebelum mengevaluasi batu nakal di tangannya. Haruskah aku menggunakanmu untuk mencoba? Saya merasa Anda harus bisa mencapai target. Jangan aku akan hancur berkeping-keping jika aku masuk. Batu misterius itu memekik dengan suara yang lebih tinggi dari anak babi yang sedang menjalani pisau daging saat ia berjuang dengan sekuat tenaga. Si kecil ragu-ragu sejenak, sebelum memutuskan untuk tidak menyerang pada akhirnya. Alasan utamanya adalah dia takut mengganggu gadis itu untuk mendapatkan air, karena dia masih ingin mengambilnya darinya. Mata air emas itu berkilauan, dan cahaya yang dipancarkannya menyelimuti area ini.
Beberapa makhluk kuat melakukan segala yang mereka bisa untuk bergerak maju sedikit demi sedikit, perlahan semakin dekat. Suasana di sini meningkat, dan secara bertahap menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Alasannya adalah karena semua orang tahu bahwa momen penting akan datang, waktu untuk memperebutkan kendali atas mata air suci semakin dekat. Kamu idiot, kenapa kamu belum pergi? Si kecil mengerucutkan bibirnya, dan tidak lagi memperhatikan beberapa keturunan Archai. Namun, dia berjongkok dan menatap binatang emas kuning dengan penuh minat. Apakah kamu berasal dari gunung ilahi kuno? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar. Manusia, Anda benar-benar naif, dan bahkan berani mempermalukan. Anda akan membawa murka para dewa. Jika Anda melepaskan saya dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, ada kemungkinan saya akan memaafkan Anda, kata binatang emas tanpa banyak percaya diri. Untuk apa aku membutuhkan pengampunanmu? Pria kecil itu memegang batu di tangannya dan memukulnya dengan suara paji. Itu mulai melihat bintang-bintang, menjadi pusing. Kamu, apa yang kamu inginkan? Binatang emas mengamuk. Untuk merampokmu. Serahkan semua yang kamu bawa dari Archaic Divine Mountain. Si kecil bersemangat, karena itu adalah tempat di mana burung surgawi kuno dan binatang buas menempati, jadi barang-barang yang diproduksi di sana pasti akan mengesankan. Tidak ada, hanya hidupku. The Golden Beast langsung ke intinya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan berurusan denganmu? Si kecil memelototinya, dan mulai bertindak sendiri. Dia mencari tubuhnya, tetapi tidak menemukan apapun. Bicaralah, di mana kamu meletakkan semua harta itu? Oh, saya tahu, Anda pasti menyimpannya di jalan surgawi yang Anda buka. Si kecil senang. Harta dapat disimpan di dalam jalur surgawi dan dipelihara. Bukannya tidak ada yang bagus di Golden Beast ini, hanya saja itemnya terlalu bagus dan tidak harus diletakkan di luar. Namun, tak lama kemudian, dia menggaruk kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan barang apapun di sini, dan tidak bisa menggunakan simbol apapun. Secara alami, dia tidak akan bisa membuka jalur surgawi kecuali dia membunuh binatang emas secara langsung. Tandukmu ini tidak buruk, dan bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Itu bahkan bisa digunakan untuk meniru tanduk naga. Mata si kecil bersinar dengan cahaya, menggunakan kekuatan untuk mematahkan tanduk emasnya. Memang, ini adalah harta karun. Tanduk binatang ilahi memiliki sifat spiritual. Setelah digiling menjadi bubuk, itu dapat digunakan sebagai obat, dan dapat dianggap sebagai obat primer yang langka, kata batu nakal itu. Aku sedang berpikir untuk makan ayam yang direbus dengan jamur, dan hanya kekurangan obat primer seperti ini. Pria kecil itu meraih batu itu dan menghancurkannya ke arah kepala binatang emas. Ah! Secara alami, dua tangisan menyedihkan bergema di seluruh, seolah-olah itu adalah rumah jagal. Jeritan batu secara tak terduga mengalahkan jeritan hamba ilahi. Hal ini menyebabkan Golden Beast menjadi benar-benar kesal saat mengalami rasa sakit yang hebat pada saat yang sama. Kaca. Dua dari tanduk itu hancur berkeping-keping, bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka jatuh ke permukaan batu kapur dengan suara dering logam yang nyaring. Harta yang luar biasa. Si kecil senang, merasakan energi spiritual yang kaya darinya. Aku akan melawanmu sampai mati. Binatang emas melolong marah. Ini benar-benar hari paling sial dalam hidupnya. Bagaimana akhirnya bertemu dengan pemuda yang tidak normal dan aneh seperti itu? Bisakah dia bahkan dianggap manusia? Keturunan kuno yang sedang memanen obat spiritual juga mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka mulai merasa bahwa ini adalah binatang buas berdarah murni, hanya saja ia berubah menjadi bentuk manusia. Bertarung melawan apa?
Aku paling benci berkelahi dan membunuh. Si kecil membanting batu di kepalanya, menyebabkannya pingsan. Dia tidak ingin mendengar teriakannya lagi. Jika bukan karena fakta bahwa aku ingin menaklukkan pemilikmu dan punggungnya untuk mengawasi desa, aku pasti sudah mencabutmu sekarang dan meninggalkanmu untuk dimasak oleh Big Red. Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang di sini telah melihatnya, kan? Pemuda manusia ini sedang merencanakan sesuatu untuk melawan kita. Jika kita berhasil mendapatkan mata air abadi, dia pasti akan menyergap kita. Setelah maju ke depan tanpa henti, tubuh kita pasti akan mengalami beberapa kerusakan serius. Ketika saatnya tiba, dia mungkin benar-benar mendapat manfaat dari kita. Gadis berambut ungu itu membuka mulutnya. Suaranya seindah musik surgawi. Sosoknya lembut namun cantik, anggun dan elegan. Kibasan pakaian ungunya membuatnya tampak seperti bidadari yang turun ke bumi, namun hendak terbang menjauh. "Hei, kamu tidak bisa menjebakku seperti ini," teriak Shihao. "Kenapa tidak kita singkirkan dia dulu? Kosongkan area terlebih dahulu sebelum bersaing secara adil." Makhluk lain menyarankan. Semua orang mengangguk setuju, merasa bahwa pemuda manusia ini cukup kuat. Jika mereka membiarkannya mempertahankan kekuatannya di luar, itu mungkin benar-benar menimbulkan ancaman nanti. Kalian adalah pengganggu. Lupakan saja, saya akan bersaing secara adil dengan Anda semua. Saya awalnya ingin menguji seberapa kuat domain ini. Si kecil menghela napas. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan keluar dengan mudah. Bagaimanapun, mereka sudah memasuki jarak yang sangat jauh. Mundur seperti ini akan menyia-nyiakan semua usaha mereka sebelumnya. Ini hanya untuk memaksanya bertindak. Jika dia terus menunggu seperti ini seolah-olah dia sedang menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka, maka makhluk-makhluk itu pada akhirnya akan bekerja sama untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Pria kecil itu membawa karung kulit binatang di punggungnya dan berjalan masuk. Benar saja, makhluk-makhluk itu tidak berbicara lagi. Selama tidak ada yang benar-benar mengancam mereka, mereka secara alami akan diam. Si kecil memasuki keributan. Melihat sekelilingnya, dia memastikan untuk menjaga jarak antara dirinya dan setiap makhluk lainnya. Dia ingin mencegah munculnya konflik apapun sejak awal, dan mulai melangkah maju selangkah demi selangkah. Domain di sini memang sangat kuat. Tidak heran makhluk-makhluk itu berjalan sangat lambat, hanya maju sedikit dalam rentang waktu setengah hari seolah-olah ada gunung yang menekan punggung mereka. Tanah itu lengket. Si kecil menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan bahwa di bawah cahaya keemasan, ada beberapa potongan tulang dan daging yang patah. Ini membuatnya waspada, karena beberapa makhluk kuat tiba-tiba meledak berkeping-keping di sini. Tulang si kecil mulai berderit, karena dia menanggung tekanan yang sangat besar. Namun, langkah kakinya tegas, selamanya bergerak maju tanpa henti. Di jalan ini, dia sudah menemukan 8 mayat yang baru saja meledak baru-baru ini. Domain yang menakutkan. Akhirnya, dia melangkah ke domain yang bahkan lebih mengerikan. Tubuhnya mulai bergoyang, dan kecepatannya tidak secepat lagi, dia hanya bisa maju secara bertahap. Sejauh ini, sudah terbukti bahwa makhluk yang masih hidup itu sama kuatnya. Bahkan jika mereka bukan dewa atau binatang buas berdarah murni, mereka masih layak mendapat perhatian khusus. Semakin dalam masuk ke dalam, semakin terang cahaya yang menyala. Seolah-olah dia menghadapi matahari yang telah berubah dari gagak emas kuno, dan itu sangat terang sehingga orang bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Makhluk-makhluk itu tidak lagi jauh dari satu sama lain, tetapi juga lebih sulit untuk melihat tubuh asli satu sama lain. Tempat ini tidak jelas dan tidak jelas. Riak emas mencapai langit, menyelimuti seluruh tempat.
Semua orang tampaknya diselimuti dan dikelilingi oleh bola api emas, menyilaukan dengan sangat terang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sepanjang hari dan malam telah berlalu. Si kecil dekat dengan mata air emas dan berdiri di samping orang lain. Kolam itu dipenuhi dengan simbol emas, dan itu bergetar dan bergetar dengan fluktuasi yang mengerikan mirip dengan naik turunnya sepetak gelombang emas. Ada aura agung dan tak terbatas menyambut mereka. Peu! Garis darah muncul di dahi seseorang di antara mereka. Setelah itu, lebih banyak retakan mulai terlihat di tubuhnya, dan dengan suara kaca, semakin banyak tulang yang patah. Orang ini tidak mengatakan apa-apa dan mundur dengan cepat. Dia tampaknya tidak bisa menahan tekanan lagi. Namun, ada sosok yang lebih cepat. Ini adalah burung ilahi, dan matanya tajam. Tiba-tiba meledak menjadi tindakan, langsung menyerang dengan niat membunuh terhadap orang tersebut. Dengan suara kaca, ia meraih, menggenggam lengan individu itu dengan kuat. Itu mengunci orang itu sebelum membawanya kembali. Ah! Orang itu berteriak keras, dan darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Di bawah tekanan domain, tulang patah, dan seluruh tubuh sangat kesakitan sebelum pecah menjadi banyak bagian. Peu! Burung surgawi itu mengulurkan cakar dan merenggut jantungnya. Kemudian membuka mulutnya, menelannya utuh untuk mengisi kembali energinya. Berkembang ke tahap ini sudah bisa dianggap langka. Garis keturunan bukanlah satu-satunya kriteria dalam menentukan apakah kamu kuat atau tidak, gumam burung dewa. Si kecil menggigil, tempat ini benar-benar kejam. Makhluk kuat seperti itu mati begitu saja, dan jantungnya bahkan dimakan. Setengah hari kemudian, beberapa makhluk hidup membuat kemajuan dengan susah payah. Mereka akhirnya mendekati musim semi abadi, namun, tidak satu pun dari mereka berani bergerak gegabah. Itu kolam sekitar 10 kaki persegi. Ada uap padat yang naik, sehingga sulit untuk melihat cairan di dalamnya. Hanya gelombang energi kehidupan yang kuat yang bisa dirasakan, menyebabkan orang merasa seolah-olah akan naik ke surga. Si kecil tetap di belakang, tidak bergerak ke depan. Dia takut bahwa orang-orang ini akan bergandengan tangan dan bertindak melawannya bersama-sama. Seseorang menendang batu ke mata air abadi. Tidak ada suara percikan air, tetapi ada riak emas yang berbenturan seperti badai, menyebabkan setiap makhluk menjadi khawatir. Mereka dapat menentukan kekuatan domain, dan merasa bahwa mungkin bagi mereka untuk mengambil air dan memperoleh mata air abadi. Kiang! Tiba-tiba, sinar cahaya pedang yang tajam melintas. Seseorang telah menyerang, mengiris ke arah orang-orang di sampingnya. Ini bukan hanya untuk mendapatkan mata air suci, tetapi juga untuk mengambil kesempatan untuk membunuh makhluk berdarah dewa demi darah dan dagingnya sebagai obat yang berharga. Peng! Seseorang menyerang ke arah si kecil. Itu adalah cakar hitam tajam yang lebih kuat dari baja, dan itu bergema dengan suara memekakkan telinga saat menyerang ke arahnya. Di tepi musim semi abadi, itu adalah kekacauan mutlak. Makhluk terkuat mulai bertindak, terlibat dalam pertempuran. Tepat waktu. Binatang buas berdarah murni dan makhluk suci, aku akan membuatmu menyerah padaku. Pria kecil itu berteriak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.